Orang di sini tuh kebanyakan sholat berjamaah di dalam kereta. Nah, berjamaah seperti ini. Jujur kalau kita di Indo kan jarang lihat ya. Banyak gitu loh kayak gitu, tapi versi lebih murahnya dan ada yang versi sotong dan itu gede banget, segede gini kali. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, ada dua tiktokers dari Indonesia menceritakan pengalaman mereka, masing-masing berbeda video ya. Jadi seorang itu menceritakan berapa biaya jalan-jalan di Malaysia ini, dan seorang lagi itu menceritakan kekaguman beliau semasa naik kereta api di Malaysia untuk pergi ke Thailand. Jadi ada selingan tentang negara Thailand ya. Seperti apa videonya? Jom. Trip dari Malaysia ke Thailand cukup naik kereta aja. Setelah kemarin aku nyampe dari Penang, Malaysia, dan besoknya jam 3 pagi aku harus langsung ke Thailand. Nah, dari Georgetown aku nyebrang ke Butterworth naik Grab, harganya itu Rp30. Ini aku udah nyampe di Butterworth Railway Station jam 4 pagi. Nah, harga tiket dari Butterworth ke Padang Besar, yaitu kota border Thailand Malaysia, itu cuma Rp11 aja. Nah, ini bentukan stasiun Butterworth. Masih sepi karena ini jam 4 pagi dan stasiunnya lumayan oke. Nah, ini keretanya yang akan mengantarkan aku ke perbatasan Thailand Malaysia. Untuk harga Rp11 menurut aku ini keretanya tuh oke banget. Dan ada yang bikin aku culture shock ketika naik kereta ini. Jadi kalau ketika azan, orang-orang di sini tuh kebanyakan sholat berjamaah di dalam kereta. Nah, berjamaah seperti ini. Jujur kalau kita di Indo kan jarang lihat ya. Nah, ini penampakan sunrise jam 6 pagi dari Butterworth ke kota Padang Besar. Dan setelah perjalanan 2 jam kita nyampe di border Thailand Malaysia. Untuk beli tiket itu baru dibuka jam 9 waktu Thailand, jadi aku harus masih nunggu. Nah, setelah dibuka kita semua antri untuk beli tiket dan harganya tuh 50 baht aja dari Padang Besar ke kota Hatia, yaitu kota di Thailand Selatan. Nah, jujur keretanya ngaret 1-2 jam. Jadi ini kita lagi antri untuk ke imigrasi. Nah, untuk proses imigrasi itu lumayan lama, kurang lebih sejaman juga. Dan ini dia bentukan kereta yang akan mengantarkan kita ke kota Hatia, ke kota di Thailand Selatan. Nah, bentukan keretanya tuh gini. Jadi feelnya tuh kayak kereta Indonesia tahun 80-an. Nggak ada AC, kaca terbuka, dan cuma pakai kipas. Kebayang kan kalau hujan bentukannya kayak gimana? Wah, setelah 1 jam ya, perjalanan, kita nyampe di kota Hatia. Nah, stasiun di Hatia itu feelnya tuh kayak stasiun Indonesia zaman dulu. Hatia itu panas banget, jujur panas banget. Tapi aku ngerasa suka banget karena ini kota yang sangat unik. Lihat, ada tuk-tuk lewat. Dan yang paling unik adalah aku kayak lihat di drama Thailand. Ada anak sekolah dan pulang sekolah naik tuk-tuk. Nah, Kekaguman dia semasa naik kereta dari Malaysia ke Thailand. Itu kereta api Malaysia ya. Jadi dia melihat culture shock di mana mereka penumpangnya itu melakukan sholat di dalam kereta api. Jadi dia kagum sebab di tempatnya masih jarang kejadian seperti itu, penumpang mengutamakan sholat walaupun di mana berada. Even itu di dalam kereta api ya kan. Ada lagi nih pemirsa mengenai berapa biaya jalan-jalan di Malaysia. Jom. Bang, bikinin biaya yang deket-deket aja. Oke, gue bikinin biaya buat jalan-jalan ke Malaysia. Tepatnya Kuala Lumpur dan Penang. Nih kalau misalkan ngeliat bajunya nih rapi bener nih. Ini merupakan jas Persatuan Pelajar Indonesia karena gue dulu kuliah di Malaysia. Buat informasi tentang kuliah di Malaysia ada di channel YouTube gue namanya Bubbanovi, Bubbanovi. Emang lu dulu ngampus di mana, Bub? Gua ngampus di Provinsi Kedah, dekat dengan perbatasan Thailand. Nama kampusnya adalah University Utara Malaysia. Oke, lanjut. Jadi buat pergi ke Malaysia kalian nggak perlu visa, jadi tinggal langsung beli tiket aja. Untuk kesini itu tiket pulang pergi kena 2-3 juta rupiah. Bisa naik apa aja, bisa naik Garuda, AirAsia, terus juga apa namanya, Malaysia Airlines, dan masih banyak lagi. Untuk akomodasinya sebenarnya range-nya luas banget, bisa murah banget atau bisa mahal banget. Jadi gue ambil tengahnya aja, range-nya itu 500.000 sampai dengan 1.500.000 per malam. Jadi kalau misalkan dikali 4 hari 3 malam, kenanya di 1.500.000 sampai dengan 4.500.000 rupiah. Terus kalau misalkan di Kuala Lumpur, enaknya tinggal daerah mana, Bub? Saran gue sih di 3 daerah ini ya. Pertama-tama di yang daerah KLCC itu yang deket-deket Twin Tower-nya. Atau kalian bisa di daerah Bukit Bintang.
Atau terakhir kalian bisa tinggal di daerah deket KL Sentral. Oke, sekarang kita masuk ke makanan. Kalau untuk makanan, gue sih sarankan kalian pergi ke kalau nggak nasi kandar ya di bagian mama aja ya. Kalau misalkan kalian makannya di dua tempat itu, sehari bisa tuh kenanya antara 100.000 sampai 150.000. Jadi kalau misalkan kalian kali 4 hari, jatuhnya habisnya tuh 400.000 sampai dengan 600.000. Masih Ya, mahal. kalau misalkan kalian mau restoran-restoran yang Instagram atau enggak yang di atas-atas gedung tinggi gitu yang view-nya ke LCC, ya kalian nggak akan dapet sehari 100.000 sampai 150.000, itu pasti bisa 500.000 ke atas. Jadi ya pinter-pinter ngulik aja ya. Oke, kalau misalkan transportasinya gimana, Bub? Kalau misalkan kalian dari landing menuju pusat kota, kalian bisa naik yang namanya KLIA Express. Ini dari bandara KL langsung pergi ke KL Sentral. Kenanya itu di 190.000. Kalau misalkan untuk transportasi umum dalam kotanya, gue saranin kalian beli kartu My Rapid. Abis itu kalian isi aja sekitar 300.000, kayak 4 hari cukup dah. Atau bahkan lebih. Lebihin Jadi aja, ya isi aja ya kan? sesuai kebutuhan kalian ya. Nah, sekarang ini udah nyampe KL, kita ngapain aja, Bub? Oke, di day one-nya gue saranin kalian mengabisin yang wisata-wisata mall dulu nih. Kayak modelan Bukit Bintang, KLCC. Jadi kayak misalkan kalian landing siang-siang gitu kan, terus nanti jam 3, jam 4-an kalian main deh tuh ke Bukit Bintang. Di Bukit Bintang ada apa, Bub? Ya dia salah satu pusat perbelanjaan di Kuala Lumpur ya. Terus kalau misalkan kalian pengen bikin foto nyebrang ala-ala Shibuya Crossing itu yang di Jepang, nah ini kalian bisa bikin foto yang mirip-mirip di daerah Bukit Bintang versi budgetnya ya. Nah, abis dari Bukit Bintang kalian main deh tuh ke KLCC ya kan, menjelang-menjelang sunset, sore-sore kan cakep tuh buat foto di depan KLCC-nya. Nah, KLCC juga di dalamnya ada mall, kalian juga bisa main di dalam mallnya. Bub, bukannya KLCC itu lo bisa naik ya ke atas Twin Tower itu? Yes, bisa. Itu ada kuotanya, ada jam-jamnya, dan harganya menurut gue cukup pricey ya untuk hiburan di Asia Tenggara. Sekali naik itu Rp273.000. Nah, setelah kalian udah puas nge-mall, malamnya kalian pergi ke Jalan Alor buat kulineran. Bub, kalau misalkan kita udah nyampe Jalan Alor, enaknya jajan apa? Kalau menurut gue pribadi ya, pertama-tama tuh kerupuk lekor. Kerupuk lekor itu ada yang garing, ada yang kayak cuy-cuy gitu. Pokoknya dua-duanya menurut gue enak. Kedua, sotong goreng crispy. Jadi kayak shilin gitu, tapi sotong gitu. Jadi kan kalau misalkan di Indonesia, shilin tuh premium banget kan, 50.000 buat ayam digoreng. Nah, kalau di Jalan Alor tuh banyak gitu loh kayak gitu, tapi versi lebih murahnya, dan ada yang versi sotong, dan itu gede banget, segede gini kali. Terus kalau misalkan minumannya menurut gue yang beda itu asam boy. Itu kayak asam-asam seger gitu, sama coconut shake. Ya kalau misalkan teh tarik nggak usah ditanya lah ya. Kalau misalkan lagi di KL ya pastinya kita maunya minum teh tarik, jadi nggak perlu gue sebut lagi lah gitu. Betul. Day 1 udah kelar, sekarang kita masuk ke day 2. Kalau misalkan di day 2 kita wisata-wisata yang berbau keagamaan dan juga sejarah gitu ya. Jadi pagi-pagi nih kalian pergi ke yang paling jauh, yaitu Batu Cave. Di Batu Cave ini kalian bisa naik ke atas, ngeliat goanya, ngeliat perkembangan budaya Hindu di sana gitu kan. Terus juga di Batu Cave ini ada patung yang super ikonik. Kayaknya kalau misalkan belum foto depan sini, belum ke KL gitu ya. Yang tadi Hindu, sekarang Buddha. Ini ada Tianho Temple. Ini gratis juga. Ini sangat estetik, apalagi kalau misalkan menjelang CNY ya. Kalau misalkan tadi keagamaan, sekarang masuk ke sejarah. Kita pergi ke National Museum of Malaysia. Ini masuknya di Rp20.000. Kalau misalkan kalian belum puas terhadap museum tersebut, di belakang museum ini sebenarnya ada park gede banget. Kalian bisa pergi ke Tasik Perdana buat ngeliat Tun Abdul Razak Memorial. Terus juga dari situ, kan biasanya udah kelar nih sore-sore. Nah, sore-sore enaknya pergi ke Dataran Merdeka, menikmati vibes gedung-gedung bersejarah di Kuala Lumpur. Oke, day 2 kelar, sekarang day 3. Nah, kayaknya nggak lengkap ke Kuala Lumpur kalau misalkan nggak pergi ke Genting Highland. Untuk pergi ke Genting Highland ini, kalian perlu naik cable car. Untuk cable car-nya itu Rp60.000 udah PP, yang naik dan yang turun. Nah, untuk theme park-nya atau ibarat kata Dufan-nya, itu masuknya itu di Rp440.000. Day 3 udah habis, sekarang ke day 4. Day 4 kalau misalkan mager jalan-jalan juga nggak apa-apa gitu kan, siap-siap balik. Tapi kalau misalkan kalian masih pengen jalan lagi, bisa aja kalian pergi ke KLCC. KLCC itu di belakangnya ada namanya KLCC Park. Di situ kalian bisa jogging atau jalan kaki, menikmati udara segar ya di pagi hari. Oke. Biaya untuk Kuala Lumpur udah selesai. 4 hari 3 malam di sana kira-kira kena 5 juta sampai dengan 9 juta rupiah. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal, tergantung kalian nguliknya. Kuala Lumpur udah selesai, sekarang kita lanjut ke Penang. Buat pergi ke Penang dari Kuala Lumpur itu kalian ada 2 pilihan. Satu naik KTM train, ini 205.000
sekali jalan, tapi si kereta ini cuma nyampe Butterworth. Jadi dari Butterworth kalian naik ferry ke Penang. Itu harganya sekali jalan goceng. Nah, pilihan kedua itu ada bus. Bus ini juga ada dua tujuan nih. Satu ke Penang Sentral. Kalau misalkan Penang Sentral, ya tadi kalian harus lanjut lagi naik ferry untuk nyebrang ke Penang. Tapi ada juga bus yang langsung masuk ke Penang, itu ke Sungai Nibong Terminal. Untuk tiket busnya sekali jalan itu harganya mulai dari 120.000. Kalau misalkan di Penang, kita transportasi umumnya gimana, Bub? Kalau saran gue sih kalian naik Grab aja atau sewa mobil. Kenapa begitu? Karena busnya Penang tuh lumayan lama. Kalau misalkan mobil, sewanya sehari berapa? Sehari itu kena 445.000 untuk mobil Myvi. Myvi itu apa sih, Bub? Daihatsu Sirion. Untuk harga akomodasi dan makannya, gue samain sama KL ya. Udah nyampe Penang, kita ngapain aja, Bub? Oke, di day one-nya ini gue saranin kalian wisata sejarah dulu nih. Kalian explore daerah Georgetown, ya kan? Itu tuh kayak semacam kota tua gitu, dan tempatnya super instagramable. Dan di sini kalian bisa nyari street art di mana kalian bisa pakai buat foto-foto. Terus, abis dari Georgetown, kalau misalkan udah puas dan waktu jamnya udah agak sorean, gue saranin kalian pergi ke Batu Feringgi buat nikmatin pantai dan sunset. Setelah selesai menikmati sunset di Batu Feringgi, kalian bisa pergi ke Batu Feringgi Night Market. Di sini kalian bisa jajan-jajan, belanja-belanja, pokoknya lengkap deh. Gue juga salah satu orang yang lumayan menikmati sih si Batu Feringgi Night Market ini. Jalan aja, tahu-tahu udah nyampe ujung aja gitu kan. Banyak yang bisa dilihat soalnya. Day 1 udah kelar, sekarang kita masuk ke Day 2. Day 2 ini konsepnya menurut gue lebih ke kebudayaan ya. Jadi pertama-tama kita pergi ke Penang Hill. Penang Hill ini spesialnya adalah lo bisa ngelihat satu pulau Penang dari titik yang cukup tinggi gitu ya. Dan buat naik ke Penang Hill ini, lo harus naik funicular. Jadi jujur aja gue iri sih, negara dia punya funicular. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti Indonesia juga punya ya funicular. Buat naik funicular ini PP 102.000 naik dan turun. Oke, udah kelar dari Penang Hill. Sekarang kita lanjut ke Penang Peranakan Mansion. Di sini kalian bisa belajar tentang sejarah peranakan di Malaysia dan juga menikmati arsitektur peranakan yang menurut gue itu indah banget. Kelar dari Penang Peranakan Mansion, sekarang kita lanjut ke Masjid Kapitan Keling. Masjid ini dibangun pada abad 19 oleh salah satu saudagar dari India. Meskipun ada lokasi yang dinamakan Keling, tapi kalian jangan pernah nyebut nama ini ke orang Indianya beneran ya guys, karena ini merupakan salah satu kata yang cukup kasar. Oke, Day 2 udah kelar, sekarang kita lanjut ke Day 3. Day 3 ini gue isi dengan kuil-kuil yang ikonik. Ada Kek Loksi, ini masuknya gratis, cuman kalau misalkan kalian mau naik ke pagodanya, itu bayar sekitar Rp7.000. Gue udah pernah sih naik sampai yang bener-bener lantai ke-7 pagodanya, itu emang indah sih view-nya, cuman pegel juga. Udah kelar dari Kek Loksi, kalian bisa pergi ke Hu Kongsi. Ini juga nggak kalah keren kuilnya, tapi tetap ya guys, kalau misalkan kalian berwisata ke kuil, respect orang-orangnya. Kalau misalkan ada yang lagi ibadah, jangan kalian story-storyin gitu kan, tetap respect orang yang lagi ibadah. Kalian kalau mau foto ya nunggu orang yang ibadahnya kelar dulu gitu ya. Oke, KL dan Penang udah kelar, sekarang kita total nih. 8 hari 7 malam untuk KL dan Penang itu totalnya ada di 7.652.000 sampai dengan 15.167.000. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal, tergantung kalian nguliknya. Gimana nih guys? Jadi nggak nih kita cuti-cuti Malaysia? Wow, cukup komplit dan detail sekali ya informasinya, bukan asal-asalan. Saya sangat respect orang-orang seperti ini yang memberikan informasi dan juga pesan-pesan kepada orang-orang yang mau datang ke Malaysia ini. Ya kan, jadi nggak asal buat informasi semata-mata untuk viewer saja ya. Jadi apa yang dia buat iri tadi itu mengenai funikuler yang ada di Penang ya, sementara di Indonesia belum ada katanya. Beliau berharap nih satu saat nanti funikuler ada di Indonesia. Dan mengenai makanan ya, sebenarnya kedai makan yang paling murah menurut saya itu kedai Melayu. Saya selalu membandingkan ya, kalau saya makan di kedai mama ataupun di nasi kandar tersebut, saya makan di kedai Melayu itu lebih murah di kedai Melayu. Sebab kalau di kedai Melayu RM6 ya, itu bisa kita makan ayam dengan sayur ataupun ikan dengan sayur. Murah tidak? Itu dengan nasi lagi ya. Kita ini kalau mau liburan itu harus paham-paham dulu lah, harus cari informasi yang betul, mana tempat-tempat yang mau kita datangi, dan tempat-tempat ibadah yang mau kita kunjungi itu, alangkah baiknya kita respect lah dengan orang yang tengah melakukan
ibadah kayak Batu Cape. Kalau kalian mau naik ke atas itu, usahakan kalian jangan pakaian yang seksi. Ya, walaupun kalian ada pakai yang kayak kurang bahan lah begitu kan. Di mau pintu naik ke atas itu disediakan sewa kain. Kalau saya dulu tuh 5 ringgit. Sekarang nggak tahu. Sekarang kalau mau pergi ke situ tuh kayaknya gayat saya pemirsa ya. Tinggi sangat ya kan. Takut saya pemirsa. Nah, inilah informasi yang bagus untuk kita tonton dan kita share ya. Ada lagi yang lebih murah di Malaysia ini kalau kita rajin mencari tahu. Jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Ada rasa kagum dan rasa iri dari kedua tiktokers ini mengenai Malaysia. Ambil yang bersih, buang yang keruh ya. Ini bukan untuk membanding-bandingkan, ini hanya informasi sahaja dari pengalaman mereka semasa mereka di Malaysia. Tidak salah berkongsi cerita, ya kan? Itu bisa menambah ilmu kita. Mana tahu ya teman-teman yang lagi nonton ini orang Indonesia teringin datang ke sini, jadi mereka tahu apa dan bagaimana cara-caranya, berapa budget yang harus dikumpulkan, berapa yang harus dikeluarkan nanti di sana begitu. Jangan pula nanti budgetnya segini ternyata sampai sini ya kan mau cari yang high class, tak pasal-pasal ya kan, ambil mangkuk jalan di tepi jalan. Tak boleh ya, tak boleh. Orang Malaysia pun tak pernah berani buat macam tuh. Jadi kalau kita datang melancong ke negara orang, jangan pula kita mencari sedekah di sini. Oke? Jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.